Teman-teman, perkenalkan, nama saya Nandang MJ. Kali ini di video ini saya akan mencoba menjelaskan, atau mungkin bukan menjelaskan ya, jadi kita belajar bersama terkait dengan akuntansi. Kenapa saya tertarik berminat untuk menyampaikan materi ini? Karena menurut saya banyak teman-teman saya, mungkin juga ini manfaatnya untuk adik-adik pelajar, mahasiswa, begitu. Nah, saya selama di pekerjaan karena ada pendampingan pada kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola keuangan usaha atas modal-modal dari pemerintah. Nah, itu mereka rata-rata kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari video-video serial nanti yang saya sampaikan, kita bahas rinci mulai dari awal, dari mulai pengertian, fungsi, peran, manfaat, mungkin nanti kesananya sampai analisa, juga ada bisnis plan dan lain-lain sesuai dengan perkembangannya. Nah, namun tidak menutup kemungkinan mau masukkan saran dari teman-teman nanti di komentar dalam video saya. Akuntansi itu sangat penting menurut saya, karena dalam setiap pekerjaan di dinas, instansi, bidang apa saja pasti akuntansi itu ada, baik di kedokteran, industri, apalagi kalau di perusahaan-perusahaan bisnis begitu. Jadi akuntansi bukan hanya untuk khusus mahasiswa pelajar akuntansi saja, itu menurut saya. Akuntansi itu kan sejarahnya kalau kita flashback ke belakang pada pelajaran mungkin di SMK juga sudah dikenal. Akuntansi itu kan ada sejak manusia bisa menghitung dan membuat catatan, bahkan zaman Babilonia tahun 3600 kalau tidak salah ya. Itu bisa dibaca di Wikipedia, di googling, nggak bisa teman-teman cari. Itu telah mengenal pencatatan berbentuk tablet yang terbuat dari tanah liat. Nah, baru memasuki abad ke 15-an, metode pembukuan secara sistematis yang diperkenalkan oleh Luca Paciolo dan Leonardo da Vinci itu sudah menerapkan ilmu matematika, juga memperkenalkan sistem tata buku berpasang-pasangan atau yang dikenal oleh kita sekarang itu double entry system, seperti itu. Nah, pengalaman saya di dampingan di daerah itu pencatatan ada, tapi laporan keuangan neraca laba rugi paling tidak itu belum sampai ke situ, hanya catatan versi mereka single entry. Nah, kita sekarang belajar memahami akuntansi dengan double entry. Baik, mungkin kita mulai dari definisi akuntansi. Definisi akuntansi itu banyak sekali. Coba teman-teman bisa searching, googling, itu menurut para ahli, menurut lembaga. Tapi pada intinya hampir sama gitu. Namun mungkin hanya kalimat yang beda tapi makna yang sama. Jadi seni pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran atau penggolongan, dan nanti outputnya dapat ditafsirkan hasilnya. Outputnya adalah laporan keuangan. Dari definisi tadi sudah kita bisa mencerna dari seni mencatat. Seni itu kan bukan hanya di musik saja. Musik itu kan indah, senang. Nah, di akuntansi pun seni mencatat supaya orang pada saat melihat, membaca itu mudah untuk mencerna apa yang kita catat. Begitu. Dikelompokkan, diikhtisarkan, dapat ditafsirkan hasilnya. Jadi memudahkan, baik untuk pemeriksa, untuk kita pemilih, untuk eksternal lain siapapun itu akan mudah.
Jadi tidak bikin pusing orang yang melihat, orang yang membaca, orang yang ingin tahu gitu. Itu mungkin definisi akuntansi seperti itu. Jadi bisa dilihat siklusnya, dari definisi saja sudah kita bisa menggambarkan bagaimana untuk akuntansi. Akuntansi itu tidak serumit seperti yang dibayangkan atau yang sudah mungkin di dalam benak teman-teman pada saat mau kuliah, mau ngambil jurusan apa, akuntansi pusing, angka, keriting, bikin akrual karena akrual basic, cash basis kayak gitu, akrual jadi keriting seperti itu. Nanti kita bahas bersama-sama step-stepnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi definisi sudah. Jadi dari definisi tadi kita bisa menyimpulkan atau menggambarkan akan ketahuan siklus akuntansi. Bukti transaksi, kemudian setelah ada bukti transaksi sama akunting sama kita itu dicatat di jurnal, digolongkan dalam buku besar. Buku besar itu bukan buku besar buku yang bentuknya besar, tapi buku dari rinci dari jurnal berdasarkan akun itu kan ada akun kas, akun bank. Nanti dijelaskan secara detail pada video berikutnya. Sehingga dari tadi bukti transaksi, nah kita sebagai akuntan jangan sekali-kali menjurnal tanpa bukti transaksi, berapapun nilainya, berapapun transaksinya. Jangan lupa untuk penanggalan, nilai, peneratangan, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, itu baru kita jurnal dipilah dalam buku besar disesuaikan dengan akun masing-masing, baru ke neraca saldo, kemudian bisa ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5 yang lengkap, itu neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, catatan atas laporan keuangan caleg. Mungkin itu saja dulu penjelasan atau bahasan bersama kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bersama ini ada manfaatnya, dan kita bisa jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, semoga bermanfaat.